Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Kusmaning Pramasanti dengan NIM D100210083 akan mempresentasikan tentang kimia terapan di dunia teknik sipil. Sebelumnya, pengertian ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, perubahan materi, dan sifat sebuah benda. Secara umum, ilmu kimia juga mempelajari rekayasa materi sehingga ia berubah menjadi materi lain. Ilmu kimia mencakup topik-topik seperti sifat-sifat atom, caranya membentuk ikatan kimia, dan interaktif beberapa zat melalui gaya antar molekul. Di sini saya akan membahas tentang 4 kimia terapan di dunia teknik sipil. Yang pertama ada perkerasan semen, yang kedua ada beton, yang ketiga ada keramik, dan yang keempat ada korosi. Yang pertama ada perkerasan semen. Semen adalah bahan hidraulis, yaitu bahan yang akan mengeras apabila dicampur dengan air, membentuk massa yang kuat dan keras. Semen terdiri dari 5 bahan utama penyusun, yaitu yang pertama ada trikalsium silikat dengan rumus kimia 3CaO, SiO2, memiliki notasi C3S, dan memiliki persen berat 55%. Fungsinya yaitu memberikan kekuatan pokok untuk waktu yang lama dan memberikan kekuatan penyokong awal pada umur kurang dari 28 hari. Yang kedua ada dikalsium silikat. Rumus kimianya yaitu 2CaO SiO2, memiliki notasi C2S, dan memiliki persen berat 18%. Fungsinya yaitu memberikan kekuatan yang besar untuk umur beton lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada trikalsium aluminat. Rumus kimianya yaitu 3CaO Al2O3, notasinya yaitu C3A, memiliki persen berat 10%. Fungsinya yaitu memberikan kekuatan awal untuk periode 1-3 hari. Yang keempat ada tetrakalsium aluminoferit. Rumus kimianya yaitu 4CaO Al2O3 Fe2O3. Notasinya yaitu C4AF dan memiliki persen berat 8%. Fungsinya yaitu menurunkan suhu lebur pada proses sintering pada pembakaran bahan mentah dalam tungku. Yang kelima ada gypsum. Rumus kimianya yaitu CaSO4 2H2O. Notasinya yaitu CsH2 dan memiliki persen berat 6%. Lalu ada perkerasan semen, yaitu proses kimia fisika di mana akan terbentuk suatu senyawa baru. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu butir-butir semen akan mengalami kontak dengan air, maka lapisan permukaan semen yang terdapat mineral akan bereaksi kimiawi. Trikalsium silikat akan terhidrasi dan terhidrolisa yang menghasilkan senyawa baru. Rumus kimianya yaitu 3CaO SiO2 plus N-1H2O menjadi 2CaO SiO2 NH2O plus CaOH 2 kali. Sedangkan dikalsium silikat dan trikalsium aluminat hanya akan mengalami perubahan hidrat. Rumus kimianya yaitu 2CaO SiO2 plus N-1H2O menjadi 2CaO SiO2 NH2O atau kalsium hidrosilikat dan 3CaO Al2O3 plus 6H2O menjadi 3CaO Al2O3 6H2O atau kalsium hidroalumina. Terbentuknya hidrat mengakibatkan terjadinya senyawa yang relatif sukar larut dan menyebabkan adukan mengeras dengan cepat. Tahap yang kedua ada tahap terbentuknya koloid. Senyawa hidrat akan tercerai menjadi larut dan dalam keadaan koloidal. Daya pengikat koloid semakin bertambah seiring dengan berkurangnya jumlah air pada saat hidrasi. Tahap yang ketiga ada kristalisasi CaOH 2 kali dan trikalsium aluminat mulai berangsur menjadi kristal yang lebih stabil. Sementara koloid kalsium hidrosilikat yang terlambat menjadi kristal mulai mengeras.
CaOH 2 kali dan trikalsium aluminat akan menjadi satu dan mendesak massa koloidal yang sebagian besar terdiri dari kalsium hidrosilikat yang kemudian membentuk kristal kuat. Selain itu, ada pula proses karbonisasi dari CaOH 2 kali. Rumus kimianya yaitu CaOH 2 kali plus CO2 menjadi CaCO3 plus H2O. Di mana proses ini akan menambah proses kekuatan semen yang menjadi CaCO3. Lalu ada beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland, yang terdiri dari agregat mineral, semen, dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi mengelem komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk mineral seperti batu. Serangan pada beton. Pada beberapa daerah terdapat zat-zat agresif yang mampu merusak beton dan mengakibatkan keawetan beton menjadi rendah. Lingkungan tersebut antara lain yang pertama ada serangan sulfat. Serangan sulfat didasarkan pada pembentukan gypsum dan kalsium supoaluminat, di mana kedua senyawa tersebut bersifat menambah volume beton. Akibatnya, volume beton semakin lama semakin berkembang. Untuk daerah yang banyak mengandung sulfat, dipakai semen tipe V atau semen pozzolan. Selain itu, perbandingan air dan semen yang dipakai harus rendah. Yang kedua ada serangan air laut. Air laut mengandung garam-garam yang terlarut di dalamnya. Garam yang paling buruk pengaruhnya adalah MgCl2. Rumus kimianya yaitu MgCl2 plus CaOH 2 kali menjadi MgOH 2 kali plus CaCl. CaCl memiliki sifat yang mudah larut dalam air sehingga beton mudah keropos. Lalu yang ketiga ada serangan asam. Pekerjaan beton yang dilaksanakan di lingkungan asam akan mendapat serangan berupa berubahnya unsur-unsur semen yang tidak larut dalam air menjadi senyawa yang mudah larut dalam air. Rumus kimianya yaitu CaOH 2 kali plus CO2 menjadi CaCO3, lalu CaCO3 plus CO2 plus H2O menjadi CaHCO3 2 kali. CaHCO3 2 kali ini bersifat mudah larut dalam air, sehingga beton menjadi mudah lapuk. Yang ketiga ada keramik. Keramik industri sebagian besar adalah oksida, akan tetapi ada juga senyawa karbida, nitrida, borida, dan silida. Sebagai contoh, pembuatan keramik alumina menggunakan 85-99% aluminium oksida sebagai bahan utama dan dikombinasikan dengan berbagai senyawa kompleks secara kimia. Beberapa contoh senyawa kompleks adalah barium titanate dan zinc ferritate. Material lain yang dapat disebut juga sebagai jenis keramik adalah berlian dan grafit dari karbon. Konversi kimia. Yang pertama ada dehidrasi atau penguapan air kimia pada suhu 150 sampai 650 derajat Celcius. Yang kedua ada kalsinasi, misalnya CaCO3 pada suhu 600 sampai 900 derajat Celcius. Yang ketiga ada oksidasi besi fero dan bahan organik pada suhu 350 sampai 900 derajat Celcius. Yang keempat ada pembentukan silika pada suhu 900 derajat Celcius atau lebih. Efek yang pertama dari panas ialah mendorong air hidrasi keluar. Ini terjadi pada suhu 600 sampai 650 derajat Celcius dengan menyerap sejumlah besar kalor, meninggalkan suatu campuran amorf, alumina, dan silika, seperti terlihat dari penelitian sinar X. Rumus kimianya yaitu Al2O3 2SiO2 2H2O menjadi Al2O3 plus 2SiO2 plus 2H2O. Bahkan sebagian besar alumina dapat diekstraksi dengan asam klorida pada tahap ini. Jika pemanasan dilanjutkan, alumina amorf tersebut berubah dengan cepat pada suhu 940 derajat Celcius menjadi alumina kristal
yaitu Y alumina sambil mengeluarkan sejumlah besar kalor. Pada suhu yang sedikit lebih tinggi, mulai kira-kira 1000 derajat Celcius, alumina dan silika bergabung membentuk molit. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, silika yang tersisa berubah menjadi kristobalit kristal. Jadi, keseluruhan fundamental yang terjadi pada pemanasan lempung adalah 3Al2O3, 2SiO2, 2H2O menjadi 3Al2O3, 2SiO2, plus 4SiO2, plus 6H2O. Yang keempat ada korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Contohnya korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Reaksinya yaitu Fe plus 2H2O menjadi Fe2 plus 4OH-. Faktor-faktor yang mempercepat korosi ada 4, yaitu yang pertama air dan kelembapan udara, yang kedua elektrolit, yang ketiga permukaan logam yang tidak rata, yang keempat ada terbentuknya sel elektrokimia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.